Ya, halo semua. Balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari ini dia. Apa tuh? 3Point Melee. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. 3Point Melee ini nggak ada yang mensponsorin, dengan kata lain dibeli dengan uang saya sendiri, dan juga review ini merupakan opini pribadi saya terhadap si Melee ini. Untuk video unboxingnya saya taruh aja di sini kalau masih ada klipnya. Yuk kita mulai dari aksesorisnya dulu. Si 3Point Melee ini dia dapet dompet pouchnya nih. Bagus loh, ini keras banget. Tuh. Ya, ini dompetnya bagus. Dikasih aksesorisnya apalagi ya? Ear tips yang generic, whiteboard, dan juga ini kabelnya yang nggak saya pakai, nanti saya jelasin kenapa. Untuk build dari IM-nya sendiri, kurang lebihnya kayak gini. Saya punya yang faceplate warna hitam. Ada juga yang warna gold gitu ya kalau nggak salah. Sama yang terakhir paling baru warna biru kalau nggak salah di Linsoul. Kalau saya beli dari marketplace seller lokal. Di sininya ada logo bad guy-nya karena ini merupakan IM collab ya, Linsoul sama si Begar. Untuk build quality-nya, si 3Point Melee ini bahannya dari aluminium. Ini agak soft ya, bahan aluminium ini. Kalau nggak salah di yang sini ada sedikit tapak-tapak, nah tuh kayak chipping ya. Ini mungkin kena kuku saya atau gimana, saya juga nggak tahu. Atau mungkin kekocok-kocok di pouchnya ini waktu saya bawa, bisa juga. Masih berhubungan dengan build-nya, buat kalian yang ingin tip rolling, ini size nozzle-nya agak lebih besar dari IM biasanya. Yuk langsung aja bahas ke sound-nya. Sound-nya secara gambaran besar kayak apa sih? Si 3Point Melee ini sound-nya mirip banget kayak Blonde BL03 versi teknikal bagusnya, dan mid-nya dia lebih forward. Dia warm, bass-nya di boost, dan juga smooth. Saya bahas dari bass-nya dulu. Bass-nya, si Melee ini kayak yang saya bilang tadi, ini bass-nya boosted. Rumble-nya berasa banget, nggak begitu speedy tapi ya nggak lambat juga sih. Kalau harus dikasih contoh rumble-nya nih, kalau di lagu-lagu jazz, contoh Roy Hargrove, lagunya Strasbourg, suara bass gitarnya tuh dia maju ya. Lebih maju dibandingkan suara instrumen lainnya. Dan juga suara petikan gitarnya itu kerasa banget. Dem 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 gitunya, nikmat di si Melee ini. Untuk double pedalan nih, kalau misalkan kalian yang pengen dengerin metal pakai si Melee, kalau saran saya sih ya mungkin cari IM lain aja. Sebenarnya bisa, dia masih ngejar, tapi ya kalau menurut subjektif opini saya sih dia kurang pas aja karena bassnya yang terlalu besar. Ini untuk dipakai sama bass head juga saya rasa masih masuk ya, ini lumayan besar. Tapi juga untuk kalian yang bukan bass head ini juga masih masuk juga ya. Lumayan all-rounder sih, tapi memang bassnya dia boosted. Untuk mid-nya, mid range-nya ini nih yang alasan saya kenapa nggak pakai kabel bawaannya. Kalau pakai kabel bawaan, nggak tahu kenapa dia tuh agak mendem ya, fail, muddy juga malah. Ini kalau nggak salah saya baca, ada juga sih beberapa orang yang sempat mention, entah di sosial media Facebook atau mana. Dia juga bilang kalau pakai kabel bawaan si Melee ini kayak muddy katanya. Ya sebenarnya saya sendiri termasuk orang yang percaya nggak percaya efek kabel ya, karena memang ada beberapa IM yang kalau dikasih kabel tertentu suaranya sama, kayak nggak ada bedanya. Tapi memang ada juga beberapa IM yang dikasih kabel tertentu berasa ada perbedaan. Contohnya ini salah satunya, nggak tahu juga mungkin kabelnya yang agak jelek bawaannya atau gimana, nggak tahu juga. Ini saya pakein kabelnya si Moondrop S8 ya. Ini sama kayak kabelnya Blessing 2, Moondrop Lace kalau nggak salah nama kabelnya.
Tapi saya cobain juga waktu itu sempet ke kabelnya Sins kalau nggak salah. Yang 8 core ya, harganya 150 ribuan, tapi sama aja sih kayak gini juga hasilnya. Hasilnya kayak apa? Si Melee ini kalau kabelnya diganti sama kabel yang lain, berasanya tuh kayak lebih open midnya. Kalau harus dibuat contohnya tuh suaranya yang tadinya mendem kalau kayak vokal, tadinya kayak pakai masker 10 lapis takut covid ya, jadi dilepas maskernya, sisa pakai 2 masker aja. Ya, kalian yang suka lepas-lepas masker atau malas pakai masker, yuk pakai masker, ada varian baru, Omicron. Saya bahas midnya. Kalau di kabelnya yang si kabel luar atau kabel lain lah selain bawaan, dia lumayan mundur berasa di belakang bassnya, tapi nggak sampai mundur banget atau nggak sampai seblon BL03 ya. Ini masih berasa ada vokalnya tuh ya. Bagus sih sebenarnya midnya, cuman memang positioning midnya dia agak ke belakang aja. Untuk suara midnya juga lumayan natural ya. Kalau biasanya ada kolorasi, sibilen segala macemnya di sini nggak ada karena treble-nya juga memang dia smooth. Untuk treble-nya ini smooth banget, lebih smooth dari Moondrop Starfield. Malah bisa dibilang ini agak rolled off ya. Ini lumayan detail, tapi minusnya di treble bagian atas yang memang kena roll off itu dia agak hilang detailnya. Plusnya ini treble-nya nggak bikin capek di kuping kalian. Teknikalnya, saya mulai dari stage-nya. Ini stage-nya agak mirip Hana 2021 ya. Nggak cuman suara keluar dari jidat kalian, ini terkesannya agak sedikit di luar dari kepala. Nggak begitu luas stage-nya, tapi dia simetris. Untuk imagingnya, in my opinion atau menurut pendapat saya biasa aja. Decent, nggak wah gimana-gimana, tapi yang nggak jelek juga. Positioningnya dan juga separasi. Ini meskipun bass boosted, ini lumayan oke ya separasinya. Ini tetap bisa gambarin asal-asal suara dan juga suaranya lumayan terpisah. Untuk lagu yang saya tes seperti biasa, lagunya NZK yang judulnya Cage. Untuk gaming, ini dipakai gaming enak loh, malah lebih enak dari tipikal headset gaming. Saya nggak akan sebut mereknya. Ini bassnya dia dapat banget. Kalau misalkan kalian main FPS ini, wah fun deh, mantep. Step dan positioningnya juga dia dapet, nggak ketutupan sama bassnya. Karena treble-nya juga ini yang agak rolled off, dia kalau misalkan kalian main FPS, contohnya kayak Apex Legends atau CSGO, nggak nusuk ke kuping kalian suara ledakan atau tembakan suara peluru-pelurunya. Untuk komparasi saya compare ke Hana 2021. Kenapa? Karena si tunernya si bad guy ini di videonya compare ke Hana juga. Hana dia harganya 2,7 juta. Ini harganya 800 ribuan tanpa aksesoris lainnya. Kalau untuk tonalnya, Hana bassnya lebih kalem dari Melee. Treble-nya juga lebih extend, tapi Hana smooth treble-nya. Pembawaan suaranya si Hana dia lebih nyantai ya, lebih effortless, kayak mengalir lepas. Sedangkan si Melee dia pembawaannya lebih berani, lebih gebuk, lebih maju bassnya, lebih fun juga. Untuk teknikal menurut opini saya sih tetap bagusan Hana 2021 ya dari semua aspek. Kalau di compare ke Starfield, dia harga 1,6, ini 800, setengahnya. Secara keseluruhan Starfield suaranya lebih lush, all-rounder. Starfield bassnya jauh lebih kalem dari Melee. Mid-range-nya Starfield lebih maju kalau di-compare ke Melee. Treble-nya juga lebih cering Starfield. Tapi nggak tahu kenapa Starfield ini agak berasa kurang natural ya di cering-ceringnya. Si treble-nya malah terkesan agak sedikit metalik.
Si treble-nya juga yang agak metalik ini sedikit bikin pengaruh ke mid-range-nya. Suara kayak vokal ujung-ujungnya termasuk gitar dan juga violin dia agak crispy ya kalau saya bahasain di Starfield. Ini meskipun beda harganya hampir 1 juta, bedanya 800.000 setengahnya, masih sekelas ya kalau menurut saya. 11-12 mirip banget. Kalau mau di-compare sama ayam lain tanya aja di komen. Kalau masuk komennya pasti saya jawab. Konklusinya, Melee ini worth it nggak sih? Kalau kalian nanya pendapat subjektif saya, ya saya pasti balik lagi ngomong. Ini tergantung preferensi kalian. Kalian memang suka suara yang mirip Blonde BL03, pengen teknikalnya naik, atau dengan kata lain kalian memang suka yang suaranya bass boosted, treble-nya smooth ya. Saya rasa ini masih worth it ya, dengan catatan kalian siap-siapin aja, kurang lebih ya beli aja kabel yang 200 ribuan lah. Ganti untuk si Melee ini, biar midnya nggak muddy, tapi nggak tahu juga. Ini antara unit yang saya aja dapat batch kabelnya agak jelek atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi kalau memang kalian pengen IM yang bassnya nggak begitu besar atau treble-nya lebih pengen yang cering ya, saya rasa masih ada opsi lain bukan ke Melee ya, kalau kalian suka yang cering-cering atau bassnya nggak begitu besar. Paling segini aja review dari saya. Sebelum ending seperti biasa, patuhi prokes, kita ada varian baru lagi Omicron nih 2022. Selamat tahun baru. Seperti biasa juga saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk makan, minum, mandi supaya tidak bau, tidur yang cukup, olahraga, dan sering-sering berjemur. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih udah mampir di video ini. Bye-bye.